Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Intarastarina, mahasiswa program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk kemahasiswaan 2003211000065. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Usaha Tani. Pada video kali ini akan membahas mengenai mini riset usaha tani padi di Kabupaten Trenggalek, studi kasus usaha tani Bapak Sajuri, Desa Tampil, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Yang pertama adalah latar belakang. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam menampung tenaga kerja. Pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian menjadi penentu ketahanan pangan. Beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia yang dihasilkan dari tanaman padi. Dalam pembudidayaan tanaman padi, tidak lepas dari komponen bibit, pupuk, tenaga kerja, pengairan, dan pengolahan lahan. Usaha peningkatan produktivitas padi dan produksi beras di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan usaha tani padi sawah yang dibudidayakan oleh petani. Usaha tani merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang petani, manajer, penggarap, atau penyewa tanah pada bidang yang dikuasai sebagai tempat mengelola input produksi, sarana produksi dengan segala pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kelayakan usaha tani padi sawah didasarkan pada pendapatan yang diterima oleh petani dan pengaruh faktor pendapatan, pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat terhadap minat petani padi sawah. Faktor pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh signifikan. Petani merupakan pengusaha, di mana dalam melakukan budidaya pertanian menggunakan modal yang dikelola dengan manajemen yang baik. Kesalahan pengelolaan atau manajemen dalam budidaya pertanian, terutama padi, akan berpengaruh pada tingkat pendapatan petani. Penggunaan modal oleh petani harus diperhitungkan secara ekonomis agar petani tidak mengalami kerugian. Salah satunya adalah dengan cara memberikan keterampilan kepada petani untuk menghitung kelayakan usaha pada usaha tani yang dijalankan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha tani padi sawah milik Bapak Sajuri yang ada di Desa Tampil, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya adalah aspek non-finansial dan aspek finansial. Pada aspek non-finansial di sini meliputi komoditas, luas lahan, status kepemilikan lahan, masa tanam, perawatan, dan pemeliharaan. Untuk komoditas yang digunakan pada usaha tani ini adalah padi dengan luas lahan 5.000 meter persegi atau setengah hektar dengan status kepemilikan lahan milik sendiri. Masa tanam 3 bulan dan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan adalah pengairan, penyiangan, pemupukan, dan pembasmian hama. Selanjutnya adalah aspek finansial. Untuk aspek finansial di sini meliputi biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari input variabel dengan kebutuhan benih, pupuk urea, insektisida merek Regen dengan jumlah biaya 700.000 dan input tetap dengan kebutuhan cangkul, sabit, traktor, dan sprayer dengan jumlah biaya 450.000. Kemudian input tenaga kerja dengan kebutuhan pengelolaan lahan dan pemanenan berjumlah 4 HOK dengan total biaya 280.000. Selanjutnya untuk aspek finansial adalah biaya total. Biaya total adalah biaya variabel ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya tetap dengan jumlah keseluruhan adalah 1.430.000. Kemudian di sini ada penerimaan. Penerimaan adalah produksi total dikali harga dengan total panen usaha tani ini adalah 250 kilo dikali dengan harga per kilonya adalah 8.000 dengan hasil 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan merupakan penerimaan dikurangi dengan biaya total, yaitu 2 juta rupiah dikurangi 1.430.000 sama dengan 570.000. Kemudian ada R per C rasio dengan penerimaan total dibagi biaya total dengan hasil 3,50. Selanjutnya adalah BEP penerimaan. BEP penerimaan merupakan biaya total dibagi harga dengan hasil 178,75. BEP harga. BEP harga merupakan biaya total dibagi dengan produksi total dengan hasil 5.720. Selanjutnya adalah payback period.
Payback period merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam mengembalikan modal investasi dengan total 0,78. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil nilai payback period adalah sebesar 0,78 yang didapatkan dari hasil perbandingan antara biaya investasi dengan pendapatan. Nilai payback period menunjukkan bahwa usaha tani Bapak Sajuri akan mendapatkan pengembalian modal dalam jangka waktu 0,78 musim tanam. Kemudian adalah pembiayaan. Yang pertama, sumber pembiayaan usaha tani. Pembiayaan usaha tani Bapak Sajuri yang terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ini merupakan pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari modal pribadi yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola juga mengembangkan usaha tani padi sawah. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan usaha tani. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Sajuri dalam pembiayaan usaha tani diantaranya adalah belum adanya penyuluhan mengenai usaha tani, harga yang ditentukan oleh pedagang, kekurangan air, dan saluran pemasaran yang masih di lingkup pasar lokal. Strategi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang terjadi diantaranya adalah bantuan pemerintah atau pemilik modal untuk membantu pengangkutan hasil panen ke perusahaan yang diajak bekerja sama. Lalu ada peran penyuluh dalam pengembangan usaha tani. Lalu ada kelebihan dan kekurangan program asuransi. Untuk kelebihan program asuransi, ya diantaranya adalah dapat membantu petani meminimalisir kerugian apabila petani mengalami gagal panen. Yang kedua, membantu petani dalam pembiayaan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media tabungan dan investasi. Untuk kekurangan program asuransi pemerintah diantaranya adalah manfaat yang diterima lebih kecil, premi yang lebih mahal dibandingkan membeli produk secara terpisah, minimnya pengetahuan petani mengenai program yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang dirasa cocok untuk usaha tani padi Bapak Sajuri ini adalah bentuk kemitraan vertikal. Karena dalam kemitraan vertikal ini, strategi kemitraan dilakukan dengan membagi resiko ke unit di bawahnya dalam mata rantai produksi atau perdagangan. Dengan memilih bentuk kemitraan ini, dapat memberi barang dan jasa pada usaha mikro dan kemitraan yang dilakukan pada rantai suplai yang berjenjang. Kemudian adalah perusahaan pihak mitra yang dipilih. Perusahaan yang dinilai cocok untuk bekerja sama dengan usaha tani padi milik Bapak Sajuri adalah perusahaan Bulog. Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang pangan. Alasan memilih perusahaan ini karena Bulog merupakan salah satu perusahaan besar yang berada di bawah naungan pemerintah. Selain itu, Bulog merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik pangan yang membuka program kemitraan dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan yang cukup, terutama beras untuk kebutuhan penyaluran di seluruh wilayah Indonesia, dan turut berperan dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat atau lingkungan sekitar. Sehingga dengan bermitra dengan perusahaan ini, maka usaha tani Bapak Sajuri dapat mendapatkan bantuan dalam hal pemasaran sekaligus pelatihan yang baik sehingga usaha tani dapat berjalan dengan maksimal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada aspek finansial, dapat dilihat bahwa usaha tani padi milik Bapak Sajuri ini memperoleh keuntungan sebesar 570.000 dengan RC rasio sebesar 3,50, BEP penerimaan sebesar Rp178,75 dan BEP harga sebesar Rp5.720, sehingga usaha ini yang dimiliki oleh Bapak Sajuri terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan layak dengan jumlah payback period sebesar 0,78. Dalam hal pembiayaan, Bapak Sajuri menggunakan modal pribadi sehingga memunculkan beberapa kendala, diantaranya harga dan saluran pemasaran. Program asuransi yang ditawarkan oleh pemerintah memberikan beberapa keuntungan dan kekurangan bagi petani. Kemitraan yang cocok dengan usaha tani padi ini adalah bentuk kemitraan vertikal, dan perusahaan yang tidak cocok bermitra dengan usaha tani padi ini adalah perum Bulog. Saran untuk penelitian ini adalah agar dapat meningkatkan efektivitas usaha tani padi, petani dapat memperhatikan manajemen usaha yang ia jalankan agar dapat mengetahui kelayakan dari usaha yang dijalankan.
Dengan melakukan manajemen usaha yang baik, maka petani dapat meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.